Halo teman-teman Kaila Diskus seluruh Indonesia dan dunia. Hello friends of Kaila Diskus all around the world. Hello friends in Singapore. Hello Malaysia, India, Pakistan. Hello Germany, in Germany. Hello in South Africa. Nah, halo teman-teman seluruh Indonesia. Yang di Palembang, halo, apa kabarnya? Jambi, apa kabar? Bengkulu, apa kabar? Di Medan, Pekanbaru, Jakarta, Bekasi, Tangerang, apa kabar semua? Saya harap teman-teman sehat-sehat semua dan diskusnya tentunya bertambah banyak, ya. Apa kabar? Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Nah, ketemu lagi bersama saya di channel Kaila Diskus, satu-satunya di dunia channel yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa ada plus inspirasi plus motivasinya? Karena menurut saya sukses tidaknya kita piara apalagi breeding diskus itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara atau apalagi breeding diskusnya sukses. Dan sebaliknya, ketika breeding diskusnya sukses, maka yang punya diskusnya yaitu kita itu makin sukses. Nah, apa yang ingin saya sharingkan di video kali ini? Sudah seminggu lebih saya nggak rekaman, ya, maklum, nggak ada yang ngurus anak, ya, pengasuh lagi belum dapat, jadi agak repot ngurus anak, ya, jadi saya merangkap babysitter. Nah, oh ya, maaf, bajunya kali ini pakaian tidur, ya, cuman ini pakaian basket sih, dulu saya hobi basket, ya. Ini kebetulan saya syutingnya pagi-pagi sebelum anak saya bangun, ya, jadi biar bisa syuting ya, yang ngerekam juga saya sendiri kok itu, jadi pagi-pagi aja saya syutingnya seperti ini. Habis kasih makan ikan-ikan diskus kesayangan, langsung saya ambil kamera dan saya rekam pagi ini, ya beginilah sehari-hari saya di rumah, nggak kemana-mana, ya. Kebetulan dari dulu saya nggak pernah kerja, karena bukannya saya nggak mau kerja, tapi saya nggak bakat kerja, ya. Itu diomongin sama paman saya. Wah, nanti kamu kalau lulus kuliah, kamu jangan kerja Deton. Loh, emangnya kenapa paman? Dia bilang gitu. Janganlah, kamu nggak bakat kerja deh. Kok bisa paman? Iyalah, nanti kalau kamu kerja, kamu kebalik lagi, kamu yang marahin bosnya, bukan bos yang marahin kamu. Saya ketawa banget. Ya, memang saya orangnya termasuk yang keras, ya, susah diatur, mau-maunya sendiri, ya, makanya saya nggak bakat kerja. Tapi bukan berarti saya nggak pernah tes melamar kerja loh. Saya pernah tes melamar kerja, tapi memang waktu itu saya tesnya perusahaannya bukan yang kecil, langsung yang gede, perusahaan multinasional atau perusahaan nasional. Saya pernah tes di Caltech waktu tahun 98, lulus kuliah saat itu bulan Maret kalau nggak salah. Tes di Caltech, jadi di Palembang kebetulan Caltech ada ngadain tes. Ada 3.000 pelamar yang masuk. Dari 3.000 itu salah satunya saya. Nah, dari 3.000 itu dipanggillah 1.000. Setelah diseleksi secara administrasi dipanggil 1.000 untuk mengikuti tes tertulis, tes psikologi dan kecerdasan. Dari 1.000 itu akhirnya lulus 10 orang untuk lanjut ke Rumbai Pekanbaru, Rumbai Riau, ya maksudnya. Dari 1.000 tadi, 3.000 dipilih 1.000 akhirnya dipilih 10 yang terbaik, dan saya masuk salah satu dari 10 yang terbaik itu, ya mungkin karena saya pintar, nyombong deh, enggak lah ya, itu karena saya rajin aja, ya, karena saya rajin.
Jadi nggak ada orang yang pintar, nggak ada yang bodoh. Yang itu adalah yang ada adalah orang yang rajin dan malas. Sama seperti kita piara ataupun breeding diskus. Nggak ada orang yang pintar breeding, nggak ada orang yang bodoh di breeding. Yang ada adalah orang yang rajin dan orang yang malas urus diskusnya, seperti itu. Tapi balik lagi, nanti saya akan sharing. Sebetulnya nggak ada lagi orang yang rajin dan malas, ya. Yang ada itu menurut saya dan juga versi teman saya sebetulnya dapat ide ini dari teman saya. Dibilang nggak ada kok orang yang malas, nggak ada orang yang rajin. Nggak, yang ada itu adalah orang yang nggak punya tujuan dan orang yang punya tujuan yang jelas. Jadi ketika kita punya tujuan yang jelas dan kita yakin, saya yakin semua orang akan rajin untuk mencapai tujuan itu. Sebaliknya, ketika orang nggak punya tujuan, dia jalani apa adanya, ya bahasa gaulnya mungkin ya ikuti aja lah air yang mengalir. Mau dibawa kemana ikutin. Ya enak kalau airnya mengalir ke laut, tempat yang gede. Itu. Tapi kalau airnya mengalir ke comberan aja terus mandek karena sampah banyak, akhirnya apa? Jadilah sampah masyarakat. Seperti itu. Karena tidak punya tujuan yang jelas. Jadi ketika kita punya tujuan yang jelas, untuk apa kita piara? Apalagi ketika kita mau tujuan, oke, saya mau breeding diskus. Nah, tujuannya dulu untuk apa? Seperti itu ya. Nah, oke, saya akan buatkan khusus video yang berjudul nanti breeding emang susah beneran atau beneran susah ya. Habis ini akan saya rekam video yang judulnya nanti breeding itu emang susah beneran sih atau beneran susah ya. Nah, tapi pagi ini kita nggak ngomong itu, tapi saya yakin di video itu nanti teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang nggak ada di video-video apapun yang ada di YouTube tentang diskus ya. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena banyak video itu hanya ngupas masalah teknis, sedangkan sedikit sekali, bahkan boleh dibilang nggak ada yang ngupas tentang masalah mindset. Sedangkan kita piara diskus itu tergantungnya di kita, seperti itu ya. Bukannya kita yang tergantung diskus, kita berharap diskus bisa nelor sendiri, terus nanti bisa ngasuh anak sendiri dan besar sendiri. Enggak, ya kita yang ngaturnya. Itu namanya aja diskus itu kan hewan piaraan kita. Jangan kebalik, jangan diskus yang miara kita, diskus yang ngarahin kita. Enggak, ya kita yang ngarahin diskusnya. Ya, tapi tentu ada standar-standar dan parameternya. Oke? Nah, agak ngelantur topiknya, tapi ngelanturnya ada bobotnya ya. Saya nggak mau juga bawa teman ini ngelantur tapi nggak ada bobot ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik yang utama tadi, apa ya, lupa saya. Oh ya, tujuan. Nah, tapi kali ini saya akan cerita karena banyak yang WA saya, kok ini saya seorang pemula, kok saya mau mulai usaha ternak diskus, kok ini saya pemula, saya mau coba piara diskus, kok ini saya pemula, saya mau coba besarin diskus, kok saya tertarik sekali lihat video-videonya Kayla diskus, keren-keren. Ya tentu dong, namanya aja Kayla diskus. Ya nggak nyombong lah ya, tapi pede aja ya, karena orang sukses itu adalah orang yang pede ya, seperti itu. Tapi bukan orang yang sombong. Oke. Nah, sebagai seorang pemula, ada yang bilang, kok ini newbie, saya newbie nih. Oke. Nah, sebagai seorang pemula apa yang harus dilakukan? Menurut saya bukan apa yang harus dilakukan, tapi apa tujuan piara atau breeding diskusnya. Nah, kalau sudah ketemu tujuan ataupun piaranya, tujuan breeding ataupun piara diskus, itu akan mudah sekali kita menentukan pilihan-pilihan. Apakah mau memulai dengan ikan diskus yang biasa-biasa saja, misalnya, ataukah dengan ikan diskus yang kualitasnya bagus, yang bodinya bulat ataupun high body, yang motifnya jelas, ya,
yang seimbang, proporsional, seperti itu. Nah, kalau saya dulu, jujur aja, emang saya suka bohong. Enggak lah ya, itu nggak boleh bohong, itu nanti dimarah Tuhan. Nah, saya awalnya memulai, saya cari yang bagus-bagus ya. Saya nggak mau memulai dengan yang biasa saja atau yang jelek ya, seperti itu. Jadi waktu itu saya pilih bagus-bagus, walaupun ternyata akhirnya saya kurang tepat juga. Yang menurut saya bagus ternyata itu masih yang kategori biasa ya. Mungkin karena di kota saya nggak banyak ikan diskus yang bagus, atau boleh dibilang jarang sekali ada ikan diskus yang bagus-bagus ya, seperti itu. Maksud bagus di sini bodinya yang bulat-bulat, yang high body ya, bukan motifnya. Motif sih banyak yang bagus, seperti itu. Nah, kalau waktu itu saya mulai, yang pasti prinsip saya harus memulai dengan sesuatu yang bagus. Di awalnya harus memulai sesuatu dengan yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita awalnya bagus, itu hasil ujungnya itu bagus juga ya. Tapi ya tetap bisa jadi jelek kalau kita dalam prosesnya kita nggak sesuai, maka hasilnya akan jelek ya. Tapi kalau kita mulainya dengan awalnya jelek, itu akan susah sekali untuk menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ibarat itu produksi di pabrik, barang masuk, input masuk di pabrik itu bagus. Nah, dia melewati proses. Kalau prosesnya bagus dan sesuai standar, itu hasilnya, outputnya pasti bagus. Nah, tapi kalau misalnya inputnya aja udah jelek atau biasa aja ya, nah ketika dia melewati proses, oke lah, prosesnya bagus, parameter bagus, standarisasi bagus, tapi hasilnya itu biasanya ya sesuai dengan input tadi, seperti itu. Mungkin ada yang bagus tapi nggak banyak persentasenya. Sebaliknya kalau inputnya bagus, proses bagus, standarisasi bagus, parameter bagus, hasilnya itu banyakan bagus, tetap ada yang jelek. Kenapa? Ya namanya aja ada yang cacat produksi. Kayak orang produksi handphone misalnya Samsung, ada yang namanya gagal produksi, cacat produksi. Itu biasa. Tentunya di dunia diskus juga akan mengalami hal seperti itu. Dan itu memang saya baca juga di salah dua buku. Ada dua buku yang saya beli waktu itu. Saya beli dari online internasional ya, situs jual buku internasional. Udah sampai dan udah saya baca. Nah, perlahan akan saya sharingnya. Salah satunya saya sharing ya sesi ini. Kalau inputnya bagus, genetiknya bagus, maka akan menghasilkan genetik yang bagus. Tapi kalau genetiknya sendiri kurang bagus, apalagi cacat, ini akan berbahaya sekali ya. Nah, kenapa saya milih memulai yang bagus? Karena kalau hasilnya bagus akan ada kepuasan tersendiri, dan hasilnya pun pasti bagus, nilai jualnya juga bagus. Dan ujung-ujungnya kalau ada ngomong persaingan harga, kalau kita yang jual bagus itu biasanya terhindar dari perang harga ya, karena kita main di segmen orang-orang yang memang mementingkan kualitas, bukan mementingkan harga. Lain kalau orang-orang yang mementingkan harga, dia lihat harga duluan, baru lihat bagus atau jeleknya. Tapi kalau orang-orang yang mementingkan kualitas, dia lihat kualitasnya dulu, baru menyesuaikan apakah harganya sesuai atau enggak. Nah, itu. Jadi sebagai newbie ataupun pemula, saya saran bagi teman-teman ya tentukan dulu memulai yang bagaimana, dengan tujuan apa, tujuannya apa dulu nih. Mau serius, ataukah mau coba, ataukah mau coba-coba ya, itu. Dan biasanya kalau ada beberapa yang WA ke saya udah bisa baca dari WA yang nyampe ke saya itu, saya udah bisa baca dari isi WA-nya. Nah, ini kayaknya orang mau coba-coba aja ya. Nah, kalau yang ini kayaknya nih mau serius, dia mau coba. Nah, seperti itu ya. Jadi sekian sharing pagi ini. Saya nggak bahas tentang teknik breeding. Kenapa? Karena teknik breeding itu nggak sulit ya. Ada parameter, ada standarisasinya sudah. Itu. Tapi yang sulit itu di sini nih. Tujuannya dulu nih. Kenapa? Karena yang mau jadi breeder itu ya teman-teman. Kalau ya saya bilang ya saya yang mau jadi breedernya, saya yang harus punya mindsetnya. Saya harus jalanin prosesnya.
Nah, kadang orang kebanyakan mau berhasil, tapi nggak mau punya mindset yang benar dan nggak mau jalanin proses yang benar. Ya, ya balik lagi, apakah dia mau coba ataukah mau coba-coba? Oke? Ya, sekian sesi sharing pagi ini. Semoga apa yang saya sharing mendapatkan banyak manfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang merasakan banyak manfaat dari video kali ini, saya minta bila teman-teman tidak keberatan, tolong kasih like-nya, share, dan komen ya. Oke, like, share, and comment. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya yang berjudul Breeding Diskusi itu susah beneran ya? Ataukah beneran susah? Sampai jumpa di sesi video yang berjudul tadi. Salam hebat luar biasa, salam diskus. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.